Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Terbentuknya Negara-Negara Merdeka di Jajahan Inggris. Materi pertama yaitu kekuasaan Inggris di Afrika Selatan yang akan saya bacakan sendiri. Dalam alur perjalanan sejarah, kehidupan umat manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan dalam pola dan perilaku baik secara signifikan ataupun secara melambat. Salah satu tonggak penting dalam sejarah umat manusia adalah terjadinya peristiwa yang akan selalu diingat, bahkan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini, yaitu revolusi industri. Adapun penemuan-penemuan pada saat itu yaitu penemuan oleh James Watt pada tahun 1769 yang berhasil menciptakan mesin uap. Penemuan ini merupakan awal dari lahirnya revolusi industri. Afrika Selatan dibentuk pada tanggal 31 Mei 1910. Sejak berdirinya, para pemimpin Afrika Selatan menerapkan politik apartheid, yaitu pemisahan warga kulit putih dengan kulit hitam dari berbagai hal. Berkat perjuangan Nelson Mandela, pemerintahan Afrika Selatan menghapuskan politik apartheid pada tahun 1898. Pada 1931, Afrika Selatan menjadi negara rebutan. Lalu pada tahun itu juga, Afrika Selatan menjadi jajahan Inggris sepenuhnya. Meski berada di bawah jajahan Inggris, mereka terpaksa tetap berbagi kekuasaan dengan pihak Afrikaner. Pada Februari 1990, akibat dorongan dan tantangan hebat dari gerakan anti-apartheid, khususnya Kongres Nasional Afrika, secara perlahan undang-undang apartheid mulai dihapuskan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai Kongres Nasional Afrika meraih kemenangan besar dengan dilantiknya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Materi selanjutnya yaitu Perang Boer. Perang Boer ini berlangsung selama sekitar 3,5 tahun. Boer sendiri merupakan istilah untuk keturunan Belanda asli yang bermukim di Afrika Selatan. Pada awalnya, pertempuran kecil terjadi dengan Inggris pada tahun 1890-an, tetapi pada tahun 1899 pertempuran tersebut membesar. Pada tahun 1901, Inggris memulai strategi untuk menghancurkan unit gerilya. Pada tahun 1902, Inggris berhasil menghancurkan perlawanan dari Boer dan menandatangani perjanjian Vereeniging. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebijakan politik apartheid merupakan kebijakan politik rasial yang telah diterapkan di Uni Afrika Selatan, suatu negara otonomi di dalam pemerintahan kerajaan Inggris yang berdiri pada tanggal 31 Mei 1910. Kebijakan ini membatasi hak legislatif masyarakat yang berkulit hitam. Kekhawatiran terhadap persaingan yang terjadi dengan masyarakat berkulit hitam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sampai pada akhirnya dengan dukungan mayoritas Afrikaner National Party memenangkan pemilu pada tahun 1948 pada platform apartheid. Pemerintahan memberlakukan kebijakan ini di mana ketika Afrika Selatan diproklamasikan sebagai negara kulit putih dan dikelompokkan dengan ras lain. Selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik penuh secara hukum, penekanan untuk menghapuskan kebijakan apartheid yang berdatangan dari berbagai pihak, baik internal maupun internasional, tidak menyurutkan pemerintahan untuk segera menghapuskan kebijakan ini. Misalnya pada pemerintahan Peter William Botha yang berkuasa dari tahun 1984 sampai 1989. Pemerintah Botha ini memperlakukan reformasi terbatas dalam menanggapi tekanan tersebut. Afrika Selatan mengalami inflasi kronis karena banyak investor asing yang menarik diri. Menghadapi situasi seperti ini, pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya yaitu Frederick William de Klerk 1989 sampai 1994 yang menggantikan Botha setelah pengunduran dirinya pada tahun 1989 karena penyakit stroke yang dideritanya. Masyarakat perlu adanya suatu reformasi besar-besaran jika ingin Afrika Selatan kembali stabil dalam perekonomian maupun perpolitikan. Frederick William de Klerk berkomitmen bahwa dirinya akan mempercepat reformasi hukum di Afrika Selatan. Atas usaha gigihnya bersama Nelson Mandela pada tahun 1993, de Klerk dihadiahi Nobel Perdamaian dengan keberhasilan menghapuskan kebijakan apartheid dan meletakkan asas yang kokoh bagi Republik Afrika Selatan. Berdasarkan pada latar belakang yang dituliskan oleh penulis, timbul rasa ingin tahu dan ketertarikan penulis terhadap alasan Frederick William de Klerk menghapuskan kebijakan apartheid. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.